politisasi Anies. Pendukungnya pun rusuh. Sewaktu menjadi juru bicara tim pemenangan Jokowi, JK, pada Pilpres 2014, Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa setiap orang memiliki beban moral dalam mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres. Dia bilang, segala perilaku akan menunjukkan sifat dan gaya bekerja calon yang didukungnya. Siapapun yang menggunakan kaos, pin, topi bernama calonnya, maka dia secara moral mewakili cara berpikir dan cara bekerja calon yang didukungnya. Jadi, dalam bahasa orang awam, perilaku atau kelakuan pendukung kurang lebih mirip dengan kelakuan yang didukung. Sebagai tambahan, baru-baru ini Anies diperiksa oleh KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi di Formula E. Saking pencitraannya, Anies malah menyiapkan mikrofon sendiri untuk konferensi pers usai keluar dari gedung KPK. Bukan cuma itu, pendukung Anies juga berbuat ulah. Pendukungnya sempat ribut dengan wartawan. Keributan berawal saat Anies menuju mobil usai pemeriksaan. Saat Anies berjalan menghindari pernyataan wartawan, pendukungnya juga ikut berjubel. Ada sejumlah pendukung yang berteriak, "Anies Presiden." Iring-iringan tersebut mengganggu proses liputan yang dilakukan wartawan, sehingga mereka berteriak menegur pendukungnya agar dapat tertib. Tapi itu tak digubris mereka, sehingga terjadi desak-desakan dan saling dorong. Wartawan yang sudah menunggu Anies dari pagi meminta para pendukung itu segera pergi dari gedung KPK. Pendukungnya justru makin berteriak dan beradu argumen dengan wartawan. Dalam video yang beredar, bahkan ada makian kasar dan intimidasi. Jadi, percayakah kalian kalau perilaku pendukung mewakili yang didukung? Ketika Ahok diperiksa dalam kasus apapun, tidak pernah dia menyiapkan mikrofon untuk pamer pesona. Dia juga tidak pernah mengerahkan pendukungnya untuk bikin semak di jalan dan teriak Ahok Presiden. Pendukung Anies terlalu berlebihan dan bertingkah konyol demi mendukung Anies. Anies pintar dalam hal pencitraan, sedangkan pendukungnya hanya bisa bikin ricuh. Mungkin hanya Anies satu-satunya yang membawa mikrofon saat mau jalani pemeriksaan. Tiada hari tanpa membuat pencitraan murahan. Anies bawa mikrofon dan ada masa pendukung yang setia menunggu. Tampaknya memang sudah direncanakan dari awal. Semua ini demi pencitraan dan sensasi. Anies bawa mikrofon, lalu bicara di depan awak media, seolah dia ikut membantu agar KPK cepat menuntaskan kasus Formula E. Sungguh aneh kalau semua itu spontanitas. Anggap saja ini semacam trik marketing supaya publik menilai Anies itu hebat. Pendukungnya banyak. Teriakan Anies Presiden menggema di mana-mana. Padahal semua itu hanyalah pencitraan palsu yang dibuat-buat dan direncanakan sejak awal. Dan satu lagi, statement Anies yang cukup menggelikan. Dia mengaku bersyukur diundang untuk membantu KPK, dan dia hadir untuk membantu apa yang dibutuhkan oleh KPK. Ini juga ucapan yang sangat dipaksakan. Kalau memang bersyukur dan bisa membantu, bukankah sudah dia lakukan sejak dulu? Ketika banyak yang menemukan kejanggalan dalam hal anggaran, Anies bisa langsung melakukan penyelidikan. Dan kalau ditemukan penyelewengan, harusnya lapor ke KPK secepatnya. Yang terjadi adalah Anies dipanggil, lakukan persiapan, siapkan mikrofon, panggil masa pendukung, lalu buat pencitraan.
Ini bukan membantu KPK, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi karena panggilan dari KPK. Kalau membantu, tidak usah dipanggil pun, Anies akan datang sendiri dan berikan data atau bukti pendukung. Ini hanya basa-basi dari bahasa Anies untuk menunjukkan pada publik bahwasanya dia membantu, padahal dipanggil. Ibarat dipanggil baru datang, kalau tidak dipanggil, maka tidak akan datang dan bersikap masa bodoh. Begitulah sifat asli Anies yang makin lama makin kelihatan jelas. Apalagi pendukung di gedung KPK. Bayangkan, kalau Anies ikut nyapres, pendukung model apa yang akan turun tangan bantu Anies? Saat diperiksa KPK saja, pendukungnya sudah ricuh. Apalagi dalam skala pemilihan presiden, pasti akan lebih ricuh dan banyak keributan. Makanya, negara ini harus dipimpin oleh orang yang memang bisa bekerja cepat dan cekatan dalam mengeksekusi kebijakan, dan itu tidak ada dalam diri Anies. Anies cuma memanipulasi, menutupi ketidakbecusannya dengan keahlian menata kata. Anies juga banyak drama, padahal saat ditanya soal panggilan KPK, Anies mengaku tak ada persiapan khusus untuk datang ke KPK. Lantas, apakah mikrofon itu bukan persiapan? Apakah mikrofon itu nongol dengan sendirinya? Semua itu bukti bahwa Anies merencanakan hal lain. Ada persiapan buat panggung politiknya. Ada persiapan untuk drama pencitraannya.